Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Otis dari kelas D, NIM A410-2090, dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan tentang uji eigenvalue, uji validitas biserial, dan uji reliabilitas biserial KR20 dalam soal hot essay materi program linear kelas 11 SMA. Dengan dosen pembimbing Bapak Naufal Ishartono SPD MPD, tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah praktikum penilaian hasil belajar matematika. Di sini saya terdapat 4 proses pelaksanaan. Yang pertama, proses pembuatan soal. Yang kedua, proses validitas ahli. Yang ketiga, proses validitas pengguna. Dan yang terakhir, kesimpulan. Untuk yang pertama, proses pembuatan soal, di sini saya mengambil materi program linear. Saya akan menjelaskan secara singkat materi program linear. Program linear merupakan suatu metode matematika yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan optimasi linear. Misal nilai maksimal dan nilai minimal. Dalam program linear terdapat fungsi objektif atau fungsi tujuan. Syarat, batas, dan kendala dalam program linear merupakan suatu bentuk pertidaksamaan linear. Program linear banyak diterapkan dalam berbagai bidang. Dengan menggunakan program linear, kegiatan-kegiatan misalnya produksi di pabrik, produksi obat, dan lain sebagainya akan optimal, sehingga perusahaan memiliki keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak memanfaatkan program linear. Di samping ini merupakan daerah hasil penyelesaian dengan menggunakan program linear. Selanjutnya, untuk materi program linear, di sini saya mengambil standar kompetensi, yaitu menyelesaikan masalah program linear, dan standar kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk kompetensi dasar, di sini terdapat 3.2 dan 4.2. Untuk 3.2 yaitu menjelaskan program linear, 2 variabel, dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. 3.2.1 yaitu menjelaskan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. 3.2.2 menyusun model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear. 3.2.3 menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. 3.2.4 yaitu menentukan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel dari daerah himpunan penyelesaian. Untuk kompetensi dasar 4.2 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. 4.2.1 merancang model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear. 4.2.2 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear 2 variabel. Di sini kita akan mengetahui apa itu soal HOTS. Soal HOTS atau Higher Order Thinking Skill merupakan kemampuan berpikir tingkat yang kompleks untuk menguraikan, menyimpulkan, menganalisis, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi lainnya untuk menyelesaikan suatu masalah yang tidak memiliki algoritma, tidak dapat diprediksi, serta hanya dapat diselesaikan menggunakan pendekatan berbeda dari berbagai permasalahan dan contoh yang telah ada. Untuk ciri-ciri soal HOTS, yang pertama, ada transfer satu konsep ke konsep lainnya. Yang kedua, memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, yaitu menelaah ide dan informasi secara kritis. Dalam soal HOTS terdapat taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah kerangka konsep untuk mengidentifikasi kemampuan berpikir mulai dari tingkat rendah hingga yang paling tinggi. Menurut Bloom, keterampilan kognitif dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, keterampilan berpikir tingkat rendah atau LOTS yang meliputi C1 mengingat, C2 memahami, dan C3 menerapkan. Untuk yang kedua, keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS adalah C4, keterampilan menganalisis, C5, mengevaluasi, dan C6, mengkreasi. Selanjutnya kita akan langsung ke soal.
Untuk soal yang pertama, Bu Lisa merupakan seorang penjahit baju. Setiap hari Bu Lisa memproduksi dua jenis baju. Baju jenis pertama yaitu baju bergerak dan baju jenis kedua yaitu baju santai. Modal yang digunakan Bu Lisa untuk memproduksi baju bergerak adalah Rp20.000 dengan keuntungan 40%. Modal untuk memproduksi baju santai adalah Rp30.000 dengan keuntungan 20%. Jika modal setiap harinya Rp1.000.000 dan paling banyak dapat memproduksi 40 baju, maka persentase keuntungan terbesar yang dapat dicapai oleh Bu Lisa adalah pada nomor 1 juga dibubuhkan gambar atau infografis yang menunjang informasi di soal, sehingga memudahkan siswa untuk memahami informasi soal. Kenapa soal nomor 1 disebut soal HOTS? Karena peserta didik dapat menentukan tujuan di balik informasi yang didapat pada keuntungan persentase untuk menentukan persentase keuntungan maksimal dengan menghubungkan program linier untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan untuk level kognitif soal nomor 1, yaitu C4 menganalisis dan C6 mengkreasi. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Rania adalah siswa lulusan SMA yang ingin melanjutkan pendidikan ke Fakultas Farmasi UNAIR. Syarat untuk dapat diterima di fakultas tersebut harus lulus tes matematika dengan nilai tidak kurang dari 70 dan tes biologi dengan nilai tidak kurang dari 50. Serta jumlah nilai matematika dan biologi tidak boleh kurang dari 130. Ternyata jumlah nilai Rania untuk 2 kali nilai matematika dan 3 kali nilai biologi sama dengan Z. Maka tentukanlah nilai minimal Z agar Rania dapat diterima di Fakultas Farmasi UNAIR. Kenapa soal nomor 2 disebut soal HOTS? Karena peserta didik diharapkan dapat menentukan nilai minimal dengan menerapkan konsep program linier untuk menyelesaikan masalah kehidupan nyata. Dengan level kognitif yaitu C4 menganalisis dan C6 mengkreasi. Selanjutnya untuk nomor 3 yaitu sebuah maskapai penerbangan Merdeka Air dengan rute penerbangan Solo-Jakarta pada salah satu pesawat penumpang Merdeka Air mempunyai tempat duduk 48 kursi. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg, sedangkan kelas ekonomi 20 kg. Pesawat hanya dapat membawa bagasi 1.440 kg. Harga tiket kelas utama yaitu Rp150.000 dan kelas ekonomi Rp100.000. Supaya pendapatan dari jumlah tiket pada saat pesawat penuh mencapai maksimal, berapa jumlah tempat duduk kelas ekonomi? Haruslah sebanyak. Di sini juga dibubuhkan gambar atau infografis yang menunjang soal untuk memudahkan siswa dalam memahami informasi di soal. Kenapa soal nomor 3 disebut soal HOTS? Karena peserta didik diharapkan dapat menentukan pendapatan maksimum dengan menerapkan konsep program linier untuk menyelesaikan masalah kehidupan nyata, dengan level kognitif yaitu C4 menganalisis dan C6 mengkreasi. Untuk selanjutnya, soal nomor 4, di sebuah gedung serbaguna terdapat tempat parkir berbentuk persegi panjang dengan panjang 55 meter dan lebar 32 meter. Luas rata-rata mobil kecil 4 meter kuadrat dan mobil besar 20 meter kuadrat. Daya tampung maksimal hanya 200 mobil. Biaya parkir mobil kecil Rp1.000 dan mobil besar Rp2.000. Jika dalam 2 jam parkir terisi penuh dan tidak ada mobil yang datang dan keluar, maka hasil maksimal tempat parkir tersebut adalah, dalam soal nomor 4 juga dibubuhkan gambar atau infografis untuk menunjang soal sehingga siswa dapat mudah memahami informasi yang berada di soal. Kenapa soal nomor 4 disebut soal HOTS? Karena peserta didik dapat menentukan tujuan di balik informasi yang didapat pada ukuran persegi panjang untuk menentukan pendapatan maksimal dengan menghubungkan program linier untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan level kognitif yaitu C4 menganalisis dan C6 mengkreasi. Selanjutnya, soal nomor 5, Pak Budi memiliki suatu home industry alat kesenian yang menghasilkan 2 jenis produk, yaitu alat kesenian A dan alat kesenian B. 2 jenis alat kesenian tersebut diproduksi dengan mesin pemotong dan mesin pengamplas. Untuk memproduksi alat kesenian A diperlukan waktu 2 jam dan mesin potong 2 jam pada mesin potong dan 1 jam pada mesin pengamplas. Untuk memproduksi alat kesenian B diperlukan waktu kerja 2 jam pada mesin pemotong dan 3 jam pada mesin pengamplas. Tiap mesin bekerja tidak lebih dari 12 jam sehari.
Pak Budi memperkirakan laba dari penjualan tiap unit alat kesenian A sebesar Rp175.000 dan alat kesenian B sebesar Rp215.000. Jika Pak Budi memiliki masing-masing 4 unit mesin pemotong dan unit mesin pengamplas, maka keuntungan maksimalnya adalah, untuk soal nomor 5, dikatakan hoax karena peserta didik dapat menentukan tujuan dibalik informasi yang didapat pada dua mesin untuk menentukan keuntungan maksimal dengan menghubungkan program linear untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan level kognitif C4 dan C6 menganalisis dan mengkreasi. Selanjutnya kita ke proses pelaksanaan kedua, yaitu uji validitas ahli. Di sini saya terdapat ahli yaitu Bapak Fahrudin, Bapak Dwi Fahrudin, dan Bapak Sinda Khairul Untuk beliau, Bapak Dwi Fahrudin merupakan guru SMA Batik 1 Surakarta dengan lama mengajar yaitu 7 tahun. Beliau merupakan guru SMA saya sewaktu SMA. Dan Bapak Sinda Khairul Mubin merupakan guru matematika SMA Negeri 1 Ngemplak. Beliau sudah lama mengajar selama 8 tahun. Beliau merupakan guru matematika SMA saya. Untuk media dan hasil korespondensi ahli, saya menggunakan Google Form untuk medianya. Saya akan menampilkan Google Form-nya. Nah, ini untuk tampilan Google Form-nya. Di sini saya membagi 5 draft. Untuk draft yang pertama yaitu identitas dan petunjuk pengisian. Untuk draft yang kedua, aspek HOTS. Untuk draft selanjutnya, karakteristik berpikir siswa. Untuk draft selanjutnya, kualitas soal yang baik, dan untuk selanjutnya terdapat saran, komentar, dan kesimpulan. Untuk hasil dari responden ahli, yaitu sebagai berikut. Dapat dilihat hasil dari korespondensi ahli. Terus kita dapat melanjutkan, yaitu saran, komentar, ahli, dan revisi. Beberapa soal bisa diberikan contoh, gambar, atau infografis agar lebih memudahkan gambaran anak. Dan kalau bisa soalnya per indikator, itu sudah soal full keseluruhan gabungan dari semua indikator. Kalau dilihat indikatornya kan ada beberapa. Di sini saya akan melampirkan revisi dalam bentuk Word. Ini gambar validitas soal sebelum direvisi. Dan ini merupakan lembar uji validitas soal sesudah direvisi. Terdapat indikator per soal atau kisi-kisi, dan terdapat gambar atau infografis yang memudahkan anak dalam memahami informasi di soal. Selanjutnya yaitu hasil uji tingkat kesepakatan dan uji validitas instrumen menggunakan uji reliabilitas IRCK dan Eigen's Value. Untuk IRCK, yaitu dengan rumus K sama dengan PO min PE per 1 min PE. Nomor 1 slide agreement, nomor 2 slide agreement, nomor 3 slide agreement, nomor 4 moderate agreement, dan nomor 5 slide agreement. Itu merupakan uji kesepakatan antara dua validitas ahli. Untuk yang kedua ada uji validitas instrumen menggunakan Eigen's Value.
dengan indeks validitas rendah atau VR, yaitu GVI kurang dari 0,4, validitas sedang atau VS, yaitu GVI kurang dari 0,4, GVI kurang lebih dari 0,4 dan kurang dari 0,8. Untuk validitas tinggi atau VT, yaitu GVI lebih dari sama dengan 0,8. Di sini terdapat kriteria validitas tinggi dan validitas sedang. Untuk validitas sedang yaitu nomor 4, 5, 7, dan soal lainnya merupakan validitas tinggi. Untuk soal nomor 2, terdapat validitas sedang nomor 2, 4, dan 8. Untuk nomor lainnya merupakan validitas tinggi. Untuk nomor 3, terdapat validitas sedang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 13, dan soal lainnya merupakan validitas tinggi. Selanjutnya nomor 4, terdapat validitas sedang pada nomor 2, 4, 5, 6, dan 8, dan soal lainnya merupakan validitas tinggi. Nomor 5 untuk validitas sedang pada nomor 1, 2, 4, 5, 6, 7, dan 13, dan nomor lainnya merupakan validitas tinggi. Untuk tahapan yang ketiga yaitu uji validitas pengguna. Di sini saya menguji validitas pengguna pada 15 orang menggunakan Google Form dengan syarat pengguna tidak boleh dari matematika atau pengguna non matematika, non pendidikan matematika, dan non setingkat dari soal. Di sini ada beberapa teman saya dari Universitas Slamet Riyadi, UMS, UNS, STIIP Teli, UAD, dan lain sebagainya. Di sini saya melampirkan 2 bukti korespondensi dari teman saya yang bernama Natalia Hasna dan Salsabila Putri Raditya. Media dan hasil korespondensi pengguna menggunakan Google Form. Di sini saya akan melampirkan Google Form. Berikut merupakan Google Form dari media dan hasil korespondensi pengguna. Untuk draft pertama yaitu identitas, dan untuk yang kedua yaitu soal dan tempat untuk mengupload jawaban. Dan di sini terdapat hasil dari Google Form, nama, instansi, dan soal-soal. Untuk jawabannya dikirimkan dalam bentuk foto. Untuk selanjutnya, saya akan melampirkan 2 bukti korespondensi. Yang pertama dari Natalia Hasna, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Untuk yang kedua, saya akan melampirkan bukti korespondensi dari Salsabila Putri Raditya untuk nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian saya akan menganalisis hasil jawaban dari responden menggunakan Excel uji validitas biserial 0,1 dan uji reliabilitas biserial KR20 tingkat kesukaran dan daya beda. Di sini saya akan melampirkan dengan Microsoft Excel. Untuk uji validitas biserial, dengan rumus R sama dengan MP min MT per ST dikali akar P per I. Didapatkan pada soal nomor 1 tidak valid, nomor 2, 3, 4, 5 valid. Soal tidak valid merupakan R hitung kurang dari R tabel. Di sini terdapat R hitung kurang dari R tabel. Dan untuk soal yang valid, terdapat R hitung lebih dari R tabel. R hitung lebih dari R tabel. Dan untuk uji reliabilitas biserial,
Ini untuk uji reliabilitas biserial dengan rumus KR20 N per N-1 ST kuadrat min sigma PI per ST kuadrat. Jadi didapatkan untuk jumlah PI sama dengan 0,728 dan variansinya 1,7809, reliabilitas 0,7384 dengan reliabilitas tinggi. Untuk reliabilitas tinggi, dalam selang lebih dari sama dengan 0,70 dan kurang dari 0,90. Untuk daya beda didapatkan soal 1 baik, soal 2 sedang, soal 3 lemah, soal 4 baik, dan soal 5 baik. Untuk tingkat kesukaran, pada soal 1, 2, 3, 4, 5 tergolong soal mudah. Selanjutnya, di sini ada uji validitas biserial. Untuk menguji validitas butir-butir instrumen lebih lanjut, maka setelah dikonsultasikan dengan ahli, selanjutnya diuji cobakan dan dianalisis dengan analisis item atau uji beda. Analisis item dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor butir instrumen dengan skor total. Pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Item yang mempunyai korelasi positif dengan kriteria skor total serta korelasi yang tinggi menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil uji validitas biserial soal esai program linear SMA kelas 11, maka dapat disimpulkan bahwa soal nomor 1 menunjukkan kriteria tidak valid, sedangkan soal nomor 2, 3, 4, dan 5 menunjukkan kriteria yang valid. Kemudian selanjutnya terdapat uji reliabilitas di serial KR20. Reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten adalah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Penelitian dianggap dapat diandalkan bila menunjukkan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama. Instrumen yang dapat diuji reliabilitasnya menggunakan KR20 dan KR21. Saat instrumen tidak dapat dipastikan bahwa setiap item soal memiliki tingkat kesulitan yang sama, maka instrumen tersebut dianalisis reliabilitasnya menggunakan KR20. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil uji reliabilitas biserial KR20 pada soal esai program linear kelas 11 SMA, maka dapat disimpulkan bahwa reliabilitas soal esai tersebut menunjukkan nilai 0,7384155 yang artinya reliabilitas dengan keterangan tinggi. Untuk kesimpulannya atau tahap terakhir, berdasarkan proses pembuatan soal, proses validitas ahli, dan proses validitas pengguna, dapat disimpulkan bahwa soal HOTS SMA esai materi program linear harus dibuat berdasarkan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan kriteria soal HOTS yang tertuang dalam kisi-kisi soal. Kemudian, soal tersebut diujikan melalui proses validasi ahli dengan menunjuk 2 orang ahli, yaitu Bapak Sinta Khairul Mubin dan Bapak Dwi Fahrudin, yang sesuai pada bidangnya, yaitu guru SMA Matematika, untuk memberikan nilai di setiap pernyataan pada 5 soal beserta memberikan kesimpulan dan saran. Hasil uji tersebut rata-rata menunjukkan kriteria validitas tinggi dan validitas sedang pada masing-masing 5 soal tersebut. Kemudian soal direvisi sesuai masukan para ahli. Setelah melakukan proses validitas ahli, kemudian dilanjutkan ke proses validitas pengguna pada 15 orang yang bukan dari bidang matematika, pendidikan matematika, atau setingkat dengan soal. Hasil jawaban yang diberikan pada responden atau data dari responden akan diujikan menggunakan uji validitas biserial untuk mengetahui tingkat validitas tiap item soal. Berdasarkan hasil uji validitas biserial soal esai materi program linear kelas 11, maka dapat disimpulkan pada soal nomor 1 menunjukkan kriteria tidak valid,
Sedangkan soal nomor 2, 3, 4, dan 5 menunjukkan kriteria valid. Kemudian soal diujikan menggunakan uji reliabilitas biserial KR20 untuk mengukur sejauh mana soal tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap responden dan dalam kondisi yang sama. Berdasarkan uji reliabilitas biserial KR20 pada soal IC program linier SMA kelas 11, dapat disimpulkan bahwa reliabilitas soal IC tersebut menunjukkan nilai 0,7384135 dengan artinya reliabilitas keterangan tinggi. Berdasarkan uji daya beda didapatkan soal 1, 4, dan 5 baik, soal 2 sedang, dan soal 3 lemah. Berdasarkan uji tingkat kesukaran soal didapatkan soal 1, 2, 3, 4, dan 5 kategori mudah. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.